Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack pencuci mulut ya. Ini cocok banget untuk ide jualan atau mungkin untuk sajian saat berkumpul dengan keluarga. Namanya puding cincau, dari bahan yang sangat sederhana. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan membuat untuk cincaunya ada 400 ml air ya. Lalu masukkan juga untuk 3 sendok makan gula pasir. Jangan terlalu manis ya, untuk cincaunya mau dibuat plain juga boleh. Tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly rasa cincau. Kemudian tambahkan setengah sendok makan bubuk agar-agar ya, pilih yang tanpa warna. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian angkat, lalu tuang ke dalam cetakan ya. Aku di sini menggunakan cetakan loyang ukuran 7x21 cm yang sudah dibasahi dengan menggunakan air. Kemudian biarkan hingga mengeras atau dingin. Nah, setelah mengeras ataupun sudah dingin seperti ini ya, kemudian potong-potong dadu kecil-kecil aja semuanya. Oke, kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini aku akan siapkan air 300 ml ditambahkan dengan 150 gram gula jawa. Ini fungsinya untuk melarutkan gula jawanya ya. Masak dengan menggunakan api yang sedang hingga gulanya larut. Kalau sudah larut kemudian saring supaya kotoran di dalam gula jawa atau gula merahnya itu tidak ikut. Selanjutnya siapkan kembali wadah, tuang 300 ml air gula tadi. Lalu di sini akan aku tambahkan dengan susu UHT sebanyak 500 ml. Tambahkan juga di sini dengan 1 bungkus bubuk agar-agar ya, pilih yang tanpa warna. Lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly, ini juga yang tanpa warna. Dan yang bikin rasanya mantap yaitu tambahkan dengan 2 sendok makan whipped cream. Aku menggunakan whipped cream bubuk ya. Kalau tidak ada boleh di skip, tapi saran dari aku gunakan whipped cream ini ya, karena akan mempengaruhi daripada rasa dan juga aroma pudingnya. Jadi rasanya itu lebih enak dan juga wangi gitu. Nah, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk ya, supaya tidak gosong di bagian dasarnya. Karena tekstur dari puding ini sangat kental, jadi rawan gosong di bagian dasar. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian siapkan cup. Ini aku menggunakan cup berukuran 100 ml air ya. Kemudian ambil 1 sendok sayur untuk puding susu. Nah, untuk satu resep ini menjadi 12 cup ya, dengan ukuran per cupnya 100 ml. Kalau sudah dituang semua, lalu biarkan hingga setengah kaku. Nah, setelah setengah kaku seperti ini, kemudian masukkan untuk puding cincaunya ya, kurang lebih 2 sendok makan ke dalam cupnya.
Untuk sisa puding susu tadi yang masih ada di panci, nanti kalau sudah dingin bisa dipanaskan kembali ya saat mau dituang di atas puding cincau supaya bisa menempel nanti lapisan bawah dengan lapisan atasnya. Setelah semua puding cincau masuk, kemudian tuang ya sisa puding susu, kurang lebih 1 sendok sayur juga. Jadi kalau sudah dingin boleh dipanaskan lagi hingga mendidih ya untuk puding susunya. Baru setelah itu dituang di atas puding cincau. Nah, lalu kalau sudah biarkan hingga dingin. Boleh disimpan di kulkas, jangan ditutup dulu ya kalau belum dingin supaya tidak mengembun atau berembun, dan juga supaya tidak cepat basi untuk pudingnya. Kalau masih panas langsung ditutup, itu rawan akan basi. Di suhu ruangan untuk puding ini bisa bertahan maksimal 2 hari, kalau di kulkas bisa bertahan sampai 1 mingguan ya. Oke, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Seperti ini ya, di suhu ruangan, baru nanti disimpan di kulkas. Nah, ini sudah dingin, tadi aku masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam dan teksturnya sudah mengeras, baru bisa ditutup ya. Tampilannya sangat unik dan juga cantik, rasanya pun juga mantap banget. Ini kalau untuk ide jualan, harganya silahkan aja tentukan sendiri ya. Kalau perkiraan dari aku harganya 2,5 sampai 3.000. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal yang kalian keluarkan dan juga tentunya kota kalian masing-masing. Nah, di sini kalau diberikan stiker seperti ini lebih cantik dan juga lebih menarik ya. Sekarang aku akan mencoba satu supaya kalian bisa mempunyai gambaran untuk rasanya ya. Jadi rasanya itu manis, gurih, dan juga wangi dari whipped cream serta rasa cincaunya itu sangat khas. Jadi ini enak banget, cocok untuk hidangan saat berkumpul dengan keluarga ataupun untuk ide jualan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara memasak atau membuat puding cincau ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat menu dessert ya. Dessert puding tapi tanpa agar-agar. Ini bisa banget untuk isian snack box. Namanya strawberry regal dessert. Bahannya gampang, cara buatnya juga praktis. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 12 keping biskuit susu ya. Ini mereknya Regal, bisa menggunakan merek apa aja. Kemudian setelah itu akan aku haluskan. Untuk menghaluskannya gunakan food chopper ataupun blender supaya hasilnya benar-benar lembut. Nah, di sini aku menggunakan food chopper ya untuk menghaluskannya.
Setelah halus akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan margarin cair. Kemudian juga 1 saset susu kental manis atau biasa yang disebut dengan SKM. Kemudian blender lagi hingga tercampur rata semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu dengan menggunakan sendok. Lalu setelah itu akan aku siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup untuk cetakan agar-agar ya. Ini cup ukuran 100 ml air. Jadi ambil lapisan biskuit kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian tekan-tekan hingga padat. Nah, lakukan ya ke semuanya hingga habis. Jadi kalau mari susu itu jika dicampur dengan margarin dan susu kental manis itu bisa padat ya saat ditekan-tekan seperti ini. Oke, kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku akan siapkan untuk krim kejunya ada 200 ml susu cair. Ini bisa dari susu bubuk yang diberikan air ya, atau susu UHT. Kemudian tambahkan 30 gram keju parut. Nah, nanti di sini masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya tidak cepat gosong. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu siapkan juga di sini tepung maizena kurang lebih 2 sendok makan yang diberikan dengan 1/4 gelas air. Ini fungsinya nanti untuk mengentalkan ya jika sudah mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena. Masak hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian langsung aja dituang di atas mari regalnya kurang lebih 2 sendok makan ya. Ini nanti akan cepat mengeras ya kalau sudah dingin. Bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya lebih cepat untuk mengerasnya. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku akan membuat saus stroberinya. Untuk saus stroberi di sini aku menggunakan 100 ml air. Masukkan ke dalam panci, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera untuk tingkat kemanisannya. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gulanya ini larut serta untuk airnya ini mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian siapkan 8 buah stroberi yang dipotong dadu kecil. Kemudian masukkan ya untuk buah stroberinya. Masak hingga airnya ini agak berkurang sedikit. Untuk tandanya jika buih di dalam airnya itu semakin banyak, itu kadar airnya sudah menjadi sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian matikan. Langsung aja dituang di atas krim keju yang sudah mengeras ya. Tuang kurang lebih 1 sendok makan untuk saus stroberinya. Warnanya cantik banget. Dan ini tuh rasanya enak banget karena ada perpaduan daripada manis, gurih, dan juga asam dari stroberinya.
Ini jika dijual sebagai isian snack box untuk per cupnya bisa dihargai antara 3.000 sampai 4.000 rupiah. Nah oke, kita tunggu dingin terlebih dahulu dan tampilannya seperti ini sangat cantik ya. Kombinasinya ada coklat, putih serta merah. Kalau sudah dingin baru ditutup supaya tidak berembun nanti di bagian cupnya, sehingga untuk snacknya ini tidak mudah basi. Jika di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari, tapi jika di suhu kulkas bisa bertahan sampai 5-6 harian. Jadi nanti kalau untuk bikin banyak bisa disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas. Oke, aku akan mencoba satu. Nah ini aku buka aja. Kombinasi warnanya cantik banget, rasanya juga enak. Ini lebih lembut ya daripada puding. Jadi ada rasa gurih, ada rasa manis serta asamnya. Kalian harus mencobanya. Aku yakin kalau digunakan sebagai ide jualan ini akan laris banget. Menu dessert yang menarik untuk dijual. Mudah-mudahan sahabat aku semua di rumah bisa mencobanya dan bisa mempraktekannya ya, karena bahannya simple, cara buatnya juga mudah banget. Yang ingin dijadikan sebagai ide jualan mudah-mudahan laris manis. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari singkong dan pisang. Ini bisa banget ya untuk isian snack box, yaitu namanya pisang singkong Thailand. Ini dessertnya praktis, gampang banget bahannya, mudah cara pembuatannya, tapi rasanya istimewa. Nah seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Rebus terlebih dahulu 500 gram singkong ya yang sudah dikupas. Kemudian tambahkan juga dengan daun salam. Untuk airnya ini menggunakan 500 ml ya. Rebus hingga setengah matang untuk singkongnya dengan ditutup supaya lebih cepat empuk. Nah kalau sudah setengah matang seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Lalu masak lagi hingga singkongnya ini benar-benar empuk. Kalau sudah, kemudian nanti tambahkan dengan setengah sendok teh garam agar rasanya ada gurih-gurihnya ya. Supaya wangi juga tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, masak hingga empuk dengan ditutup rapat. Kalau sudah empuk seperti ini, kemudian angkat, lalu pindahkan ke wadah dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kukus 4 buah pisang kepok yang sudah matang. Kukus kurang lebih waktunya 10 menitan aja hingga empuk. Kalau sudah, kemudian angkat dan dinginkan juga. Oke, selanjutnya aku akan membuat flannya ya. Ada 500 ml santan. Ini dari santan instan yang aku tambah dengan air hingga 500 ml. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, daun pandan, dan juga 4 sendok makan maizena yang ditambahkan 1/4 gelas air. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan.
Nah, kemudian untuk santannya masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan larutan maizena. Masak sebentar hingga meletup-letup. Ini sudah mendidih dan juga mengental ya. Kemudian akan aku angkat. Lalu bagi menjadi dua bagian yang sama, yang masing-masing akan aku berikan perisa. Ada perisa ros dan juga perisa pandan. Kalau tidak ada perisa boleh diganti dengan pewarna. Oke, kemudian campur aduk hingga warnanya merata. Siapkan cup berukuran 100 ml air, ini cup untuk agar-agar ya. Kemudian masukkan fla pandan terlebih dahulu, kurang lebih 2 sendok makan ke semuanya cup. Kalau sudah semuanya diisi dengan fla pandan seperti ini, kemudian masukkan untuk pisang dan juga singkong yang sudah dingin. Jangan terlalu penuh karena nanti di atasnya masih kita berikan topping fla ros. Nah, jika kalian tidak ada fla ros maupun tidak punya perisa ros dan juga perisa pandan, silahkan aja diganti ya dengan menggunakan perisa yang lain sesuai dengan selera. Dan sekali lagi, kalau nggak ada perisa boleh diganti dengan pewarna makanan aja. Tentunya kalau pewarna makanan lebih gampang ya untuk dicarinya. Selanjutnya bagian atasnya tuang fla rosnya, kurang lebih juga 2 sendok makan ya. Nah, bagi kalian yang bingung fla ros itu seperti apa, aromanya itu agak sedikit harum-harum bunga mawar ya. Nah, biasanya di toko bahan kue itu banyak pun yang berwarna pink seperti ini. Ada perisa ros, ada perisa stroberi, ada juga perisa prambos kalau nggak salah ya. Jadi nanti silahkan aja sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, setelah diberikan fla seperti ini, kemudian juga akan aku tabur di atasnya dengan topping keju parut sebanyak 30 gram ya. Letakkan di bagian atasnya seperti ini. Untuk harga jualnya, kalian bisa jual kisaran 2.500 sampai 3.000-an, dan untuk ketahanannya di suhu ruangan hanya maksimal 1 sampai 2 hari, di dalam kulkas bisa sampai 5-6 harian. Seperti ini tampilannya, dan ditunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu ya, baru ditutup, karena kalau masih panas ditutup itu akan berembun dan nantinya tidak akan membuat awet dessertnya. Nah, untuk satu resep ini sendiri bisa menjadi 10 ya, kurang lebih 10 cup dengan ukuran 100 ml air. Cantik banget ya. Dan ini itu biasanya kalau dibuat singkong Thailand itu kan dari bahan singkong ya, tapi ini aku berikan campuran pisang kepok. Itu rasanya lebih beda dan lebih unik. Nanti di sini pasti ada yang bertanya, kalau nggak ada pisang kepok diganti pisang apa? Aku sarankan di sini menggunakan pisang kepok. Kalau nggak ada boleh pakai pisang raja, tapi lebih aku sarankan ke pisang kepok ya, karena kalau pisang kepok itu kan teksturnya saat sudah direbus atau dikukus itu menjadi sedikit kenyal, tidak lembek gitu. Jadi lebih cocok kalau dihidangkan sebagai sajian dessert aku yang kali ini. Untuk rasanya sendiri, ini rasanya gurih dan manis. Manis dari singkong dan juga pisangnya, gurih dari fla dan juga keju. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box.
Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide jualan atau membuat tambahan ide jualan. Semoga laris manis dan juga sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan puding ya. Ini modalnya sangat murah. Namanya puding sirup kombinasi. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk puding sirup ya, ada 400 ml air. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 50 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan agar-agar bubuk. Ini pilih yang tanpa warna. Setengah sendok makan bubuk jelly, juga pilih yang tanpa warna. Kemudian tambahkan 3 sendok makan sirup marjan, ini yang rasa koko pandan. Nah, biasanya kan kalau di bulan puasa menjelang lebaran itu kan di rumah banyak sirup ya. Jadi coba dimanfaatin menjadi puding. Ini bisa banget untuk hidangan nanti di saat kumpul dengan keluarga atau mungkin untuk ide jualan. Oke, setelah dimasukkan untuk sirupnya, kemudian aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Untuk sirupnya ini bebas ya untuk rasanya, bisa koko pandan atau yang lainnya. Tapi aku lebih suka yang koko pandan. Lalu di sini aku akan tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Ini opsional aja ya, kalau yang tidak suka terlalu manis boleh di skip untuk gula pasirnya. Kemudian masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang, cenderung kecil aja, jangan terlalu besar apinya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya, tunggu hingga uap panasnya menghilang terlebih dahulu. Kemudian di sini aku siapkan cup berukuran 120 ml air. Kemudian akan aku masukkan untuk puding koko pandannya kurang lebih 1 sendok sayur ya. Pastikan uap panasnya menghilang dulu supaya tidak terlalu panas. Untuk satu resep ini menjadi 12 cup. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam cup seperti ini, kemudian biarkan hingga setengah kaku. Lalu di sini aku akan siapkan puding beningnya. Untuk bahan puding bening di sini ada 400 ml air. Tiga sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya untuk tingkat kemanisannya. 1 sendok makan agar-agar bubuk, pilih yang tanpa warna. Juga setengah sendok makan bubuk jelly, pilih yang tanpa warna. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil.
Setelah mendidih kemudian angkat, lalu akan aku tambahkan dengan biji selasi ya. Ini tadi dari 1 sendok makan biji selasi aku rendam dengan menggunakan air matang ya. Kemudian setelah biji selasinya mengembang, masukkan semuanya ke dalam puding bening seperti ini. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk puding koko pandan tadi yang sudah setengah kaku akan aku berikan dengan nata de coco. Untuk nata de coconya ini secukupnya aja ya, kurang lebih 1-2 sendok makan. Nah, untuk tekstur daripada puding koko pandannya ini setengah kaku ya, saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel di ujung jari, tandanya puding siap menerima lapisan di atasnya. Oke, semuanya akan aku berikan terlebih dahulu dengan koko pandan ya. Setelah semua koko pandannya masuk, lalu akan aku tuang untuk puding bening yang sudah diberi campuran biji selasih tadi. Kurang lebih 1 sendok sayur ya. Puding ini bisa banget ya untuk ide jualan. Kalau untuk ide jualan kisaran harganya 2.500 sampai 3.000-an. Nah, ini juga bisa banget untuk hidangan saat kumpul bersama keluarga, mungkin saat lebaran nanti ya, sebagai dessert disuguhkan puding seperti ini juga enak banget, karena puding ini juga bisa bertahan kurang lebih 5-1 minggu ya jika disimpan di dalam kulkas, tapi kalau di suhu ruangan hanya bisa bertahan sampai 2 hari aja. Oke, selanjutnya setelah semuanya diberikan lapisan puding bening, akan aku biarkan hingga mengeras ya. Bisa disimpan di dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam. Nah, kalau sudah dingin dan mengeras baru nanti bisa ditutup. Kalau masih panas jangan ditutup terlebih dahulu ya, supaya pudingnya itu bisa awet dan tidak cepat basi. Oke, dan ini sudah aku diamkan selama 2 jam dan ini juga sudah aku tutup ya dengan tutupnya, karena sudah dingin dan seperti ini tampilannya. 2 lapis sangat cantik seperti ini dan ini rasanya segar banget. Ada rasa koko pandannya yang dikombinasi dengan nata de coco, jadi kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan puding modal receh dari sirup. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.